menggelayut di sebuah rumah duka di kota Kediri beberapa hari yang lalu. Di sana telah wafat seorang mahasiswi yang cerdas, asisten dosen, putri, dan seorang wanita sahabat yang baik. Diduga dia telah mengakhiri hidupnya sendiri di mobilnya sendiri. Sangat sedih bila membaca surat-surat wasiatnya. Salah satunya ditujukan kepada sahabat-sahabat. Di sana dia katakan, "Dear sahabat, kalian begitu kuat dan berani. Aku berharap bisa seperti kalian. Tetapi kalian tahu aku lemah, tak punya motivasi. Aku berharap kalian bahagia selamanya. Aku tahu kalian bisa. Maafkan aku. Aku sayang kalian." Tak punya motivasi. Menurut pengakuannya, wanita ini merasa tidak punya motivasi untuk hidup, tidak kuat, dan tidak berani untuk menjalani kehidupan. Saudara, apapun masalah kehidupan ini, apapun tantangan Anda, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup ini. Yakinlah, selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar, dan selalu tersedia kehidupan yang indah dan penuh gairah. Asalkan kita tahu sumber motivasi, sumber kekuatan, dan sumber keberanian yang benar. Begini saudara, ada dua jenis motivasi di dalam hidup kita. Pertama, extrinsic motivation. Misalkan, ingin jadi juara, ingin berpendidikan tinggi, ingin sukses, ingin punya kekasih, ingin bekerja baik. Dan kita melakukan yang terbaik oleh karena hal-hal yang kita inginkan. Saudara, extrinsic motivation itu berguna, tetapi dapat menghancurkan kalau kita gagal meraih apa yang kita inginkan. Bahkan banyak orang yang sudah sukses tetapi setelah berhasil, hatinya hampa sekali. Yang kedua, ada yang namanya intrinsic motivation, motivasi dari dalam. Ini adalah dorongan motivasi di hati kita oleh karena apa yang sudah kita miliki. Misalkan Djokovic termotivasi untuk sukses demi keluarganya. Nah, Rasul Paulus nasihatkan, dalam hal apapun juga, lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Saudara, ini adalah motivasi yang terbaik. Artinya saudara, kalau kita merasakan dan memiliki cinta kasih Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan terdorong untuk melakukan yang terbaik di dalam segala tanggung jawab kita sebagai wujud pujian syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, terimalah kasih Allah di dalam hati Anda dan yakinlah seluruh surga akan senantiasa bekerja sama menyertai hidup Anda. Nah, memiliki motivasi dalam kehidupan tidak cukup. Kita harus menemukan misi dan mewujudkan motivasi kita itu dengan tepat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoalah. Lihat gereja mula-mula, setelah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dan setelah menerima misi keselamatan Yesus, maka mereka berdoa bersama-sama. Dan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati mereka memohon roh persatuan untuk hikmat, untuk kekuatan dan keberanian. Yang kedua, organisasikanlah. Gereja yang mula-mula berkumpul dan mengorganisasikan pelayanan mereka. Mereka memilih pemimpin, mereka menentukan visi misi, dan mereka merancang pelayanan. Tanpa organisasi, tanpa perencanaan, sia-sia saudara. Saudara, temukanlah rancangan Tuhan dan aturlah diri Anda, atur keluarga Anda, dan rancangkan jemaat Anda untuk siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, izinkanlah Roh Kudus berkuasa. Alkitab ceritakan bahwa umat Tuhan di gereja yang mula-mula tiba-tiba kecurahan api Roh Kudus. Mereka tidak menjadi bingung, mereka tidak kacau, mereka tidak panik. Mereka sambut kehadiran Roh Kudus dan bertindak sesuai dengan bimbingan surga kepada mereka. Alkitab katakan bahwa mereka bersaksi seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, tolong perhatikan saudara. Roh Kudus dicurahkan surga bukan untuk kesejahteraan umat Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus berkuasa bukan sebagai bukti bahwa kita layak masuk surga. Yang ketiga, Roh Kudus hadir bukan untuk melancarkan bisnis, usaha, ataupun memakmurkan Anda secara pribadi. Melainkan, Roh Kudus bekerja agar Anda dapat turut serta secara total di dalam menyelesaikan misi Allah yang besar bagi dunia yang sedang tersesat ini. Itu keren.